Sahabatku anak Indonesia, ada berita yang masuk dan dilaporkan ke Komnas Perlindungan Anak yang cukup memprihatinkan. Dan di luar akal sehat kita, ada seorang kiai berinisial M@M, salah satu pengasuh Pompes di Kecamatan Agung Kabupaten Jember, dilaporkan justru oleh istrinya telah melakukan kejahatan seksual terhadap santriwati yang konon ada 4 korban ustazah yang ada di Pompes itu. Ini sungguh luar biasa dan patut kita acungkan jempol juga, apresiasi di mana istri dari seorang kiai ini berani speak up terhadap peristiwa yang konon menurut laporan istri dari Pak Kiai ini telah melakukan kejahatan seksual berulang-ulang. Ini peristiwa yang sesungguhnya tidak perlu terjadi karena apa? Ini salah satu Pompes yang sesungguhnya menanamkan nilai-nilai religius yang tentunya kita berharap Pompes ini adalah bebas dari segala bentuk pelecehan seksual, kekerasan seksual, perendahan martabat manusia dan sebagainya. Tetapi justru menurut laporan dari istri Pak Kiai ini justru dilakukan oleh kiai yang terus melakukan berulang-ulang, yang dilakukan di kamar secara khusus yang mempunyai pintu elektronik. Dan menurut laporan istri Pak Kiai ini telah dilakukan berulang-ulang oleh Pak Kiai itu. Lalu peristiwa ini sudah dilaporkan kepada polisi. Tentu peristiwa ini harus sungguh-sungguh menjadi perhatian publik agar peristiwa yang sama tidak terjadi lagi di Pompes-Pompes yang ada di wilayah-wilayah religius ini. Komnas Perlindungan Anak cukup prihatin terhadap peristiwa ini. Oleh sebab itu, jika ini memang telah terbukti dan 2 alat bukti sudah bisa dikumpulkan, maka proses hukum harus berjalan. Karena ini merupakan pidana yang sungguh-sungguh cukup tinggi. Karena apa? Karena minimal dapat diancam 5 tahun penjara minimal dan maksimal 20 tahun, bahkan hukuman seumur hidup. Sahabatku anak Indonesia, Komnas Perlindungan Anak bersama dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak Provinsi Jawa Timur terus-menerus melakukan penggalian informasi ini dan akan mencoba mendekati keluarga korban maupun yang masih dalam usia anak maupun ustazah yang dikabarkan juga mengalami kekerasan seksual oleh Pak Kiai ini untuk didampingi bagaimana memberikan healing agar dalam peristiwa penegakan hukumnya nanti, dalam proses penegakan hukumnya itu para korban ini siap menghadapi persidangan-persidangan di mana Pak Kiai itu bisa bertanggung jawab secara hukum di pengadilan, dan tentunya Komnas Perlindungan Anak akan mendukung proses ini. Kenapa ini terjadi, sahabatku anak Indonesia? Ini sebuah pertanyaan bagi kita semua. Apa memang yang sedang terjadi? Peristiwa ini bukan terjadi hanya pada kasus di Jember ini, tetapi juga terjadi di Bandung. Bahkan di Bandung, sahabatku anak Indonesia, seorang ustadz yang memimpin salah satu Pompes di Bandung dihukum seumur hidup dalam putusan pengadilan tingkat pertama, tetapi Mahkamah Agung baru-baru ini juga telah menguatkan putusan pengadilan tinggi dengan hukuman mati. Namun pertanyaannya, mengapa peristiwa yang sama juga masih terus terjadi? Ini adalah pekerjaan kita, pekerjaan pemerintah, kewajiban kita untuk memberikan pendampingan terhadap korban-korban maupun melakukan aksi-aksi sosial, aksi-aksi bagaimana kita bahu-membahu menyelamatkan anak-anak dari bahaya-bahaya atau ancaman kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan masyarakat, baik lingkungan pendidikan dan seterusnya. Sekali lagi, Komnas Perlindungan Anak akan mengawal kasus kejahatan seksual yang diduga dilakukan oleh Pak Kiai ini, baik itu memberikan layanan apa yang kita kenal dengan psikososial terapi.